Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah kesikit sambungi yang gurutta itu junna penjelasan ringkas dari kitab Al-Aqidah, ya, menjelaskan secara ringkas tentang akidah-akidah, ya, yang harus kita ilmui. Dan alhamdulillah tentang arkanul iman kita sudah jelaskan secara ringkas. Kemudian pada pembahasan ini itu fokus untuk bagaimana menentukan, bagaimana memberikan kepada kita pegangan, ya, akatening di dalam beragama, ataukah rambu-rambu di dalam beragama, ya. Jadi akatening ritujunna agamata, yang pertama tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ini pokoknya, ini intinya. Maka kaki makatani masai makada tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak kita sembah, ibadah kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita meyakini bahwa sungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi tampu syahadat, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita mengimani bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Betulna, ya, segala ibadah itu harus kita lakukan hanya karena Allah. Ibadah itu namo pipo gaigana, biar bagaimana besarnya, biar bagaimana lamanya kita lakukan, neki anariku dipigo itanya nasabah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti tertolak, pasti tertolak. Namo pipoga bateta, ya, kita kerahkan semua waktu, kemudian harta, kemudian tenaga, asal jadi pigawai nasabah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sia-sia, menjadi sesuatu yang sia-sia. Kemudian syahadat kepada Nabi SAW tampu imakada ya ro'asom pangeta harus situru si bawa ya natiwe nabita. Jadi persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian Muhammad al-Rasulullah, artinya ibadah kita itu harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, namo biar bagaimana ikhlasnya kita beribadah, tapi narekodena si turu si bawa ya natiwe Nabi Muhammad SAW itu tertolak. Nasabayar tu yaitu Allah Ta'ala melalui disompa nasabah sesuai dengan apa yang dia jelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaki makatan ni masa dua kalimat syahadat ini dan makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat itu yang pertama, pegangan yang pertama ini. Dan memang seseorang tidak dianggap sebagai seorang muslim sampai dia betul-betul, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, itu maka da melokutu polei kamu akan mendatangi ahli kitab, ya, di Yaman. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, ya, yang pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah ayyuwahidullah. Dalam riwayat lain
an yashhadu an la ilaha illallah, bahwa mereka bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua kalimat ya syahadat. Itu yang pertama, dan semua apa yang terkait dengannya ya. Makanya ya disitulah rukun Islam ya yang paling kuat, pondasinya yaitu dua kalimat syahadat, sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu ya anhuma, atau hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya semuanya adalah hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, semua Tuhan selain Allah adalah Tuhan yang batil. Memang makada mega nasompa rupa tahu banyak yang disembah oleh manusia, dan mereka menganggap itu semua adalah Tuhan. Kepercayaan mereka menganggap itu adalah Tuhan, tapi semuanya itu adalah Tuhan yang batil. Wa annama tad'una min dunihi, ya, dan apa yang disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu batil, tidak benar, tidak hak ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu, Rabb, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, yang satu ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya kembali makada orang banyak meyakini ini Tuhan ya, banyak sekali sesembahan. Kalau kita menggunakan logika, dia tidak mungkin mega puang, tidak mungkin banyak Tuhan, tidak mungkin lebih dari satu ya. Makanya maka dia Allah subhanahu wa ta'ala, law kana fihima alihata illallah la fasadata, andai kata di langit dan bumi ini ada dua Tuhan, maka pasti langit dan bumi ini rusak, mesti masalah. Jadi dia lawan penuh busi mau menurunkan hujan, yang satu tidak mau dan masing-masing Tuhan ini tentu dia akan memiliki kebijakan dan keinginan yang berbeda ya. Karena kalau dia mengikut kepada yang satunya, itu berarti dia lemah, dia mencuci puang, tidak bisa jadi Tuhan. Maka dia ikut seperti waciri, tidak bisa, berarti dia tidak berkehendak, kalau dia mengikut. Kalau kemudian dia tidak mengikut, kemudian keinginannya ini tetap terjadi, berarti dia tidak bisa menghalangi, berarti dia mencuci puang, tidak bisa jadi Tuhan. Makanya ya secara logika dan akal itu Tuhan itu mesti saya dibawa, karena kalau tidak akan rusak ini bumi ya. Kira-kira yang satu mau matahari terbit dari timur ke barat, berjalan, yang satu misalnya lona tahangi yang satu lona paling benreng atau yang satu waktengan ni lo sini paling supaya, tapi kan tidak pernah seperti itu, tidak pernah seperti itu. Menunjukkan bahwa pencipta ini Allah subhanahu wa ta'ala atau Al-Khaliq itu cuma satu, tidak mungkin dua ya. Nah, sebab kedua mesti bumi ini hancur. Makanya itu memang di dalam syariat ya mesti kepemimpin dalam satu negeri, bahkan ada malalaki ya, dua orang mesti ditunjuk satu, karena kalau semuanya jadi pemimpin itu kacau perjalanan, atau dua melo yang kelinga itu akan rusak. Mesti ada satu, dan satu saja pemimpin jadi bayang kelinga ya. Makanya pun di dalam akidah kita ini tunduk dan patuh kepada ya pemimpin resmi, walaupun dia zalim, selama itu tidak ya kita taat kepadanya dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan bersabar ya atas kezaliman, dan kita senantiasa mendoakannya. Jadi disitulah ya, artinya itu contoh bagaimana kalau
ya, walillahil matsalul a'la, Allah Subhanahu wa taala adalah contoh yang paling tinggi. Jadi dia wading, tidak mungkin kedua puang di langit dan di bumi kecuali selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara logika saja, ya. Makanya yang percaya maka ada terutama kepercayaan dulu, yang kena dewa ini, Tuhan ini dan seterusnya, dan itu masuk ke matamai orang-orang Bugis, ke penganduran ini, ya, penganduran ini dia kena siganggu juga penganduran ya, penganduran atau si bawah penganduran saloi. Jadi itu keyakinan yang diciptakan oleh orang-orang yang mereka pakai guna ya akal sehatnya, itu tidak mungkin. Itulah kalau kita menghayati ayat kursi itu betul-betul keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki, Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, Al-Hayyul Qayyum. Allah yang mengurusi semua, Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah tidak pernah bosan mengurus langit dan bumi dan seterusnya, dan menjaganya, ya. Maka akan tumbuh keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua Tuhan selain daripada Allah adalah Tuhan yang batil. Makanya itu ya nareko dibetuangi syahadae ya pana cocok nareko makadaki ya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, sebenarnya makadaki tidak ada Tuhan selain Allah tidak benar, karena realitanya banyak Tuhan yang disembah manusia selain daripada Allah. Nekia kita mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak, mega Tuhan, banyak Tuhan yang diyakini, yang disembah ini dan seterusnya, tapi yang hak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, segala ibadah yang dilakukan selain karena Allah tertolak. Ini ketening ritu junda agama ta. Tadi yang pertama, saksi bahwa Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini intinya. Kemudian yang kedua, bahwa selain daripada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang batil. Kemudian yang ketiga, segala amal dan ibadah yang dilakukan selain karena Allah pasti tertolak. Ya, harus ya ketening masih. Agi ibadah apapun yang dilakukan selain karena Allah pasti tertolak. Ini akan mengantarkan seseorang kepada tauhid, ya, dari tauhid rububiyah kepada tauhid uluhiyah. Ketika dia meyakini bahwa yang tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur segala sesuatu kecuali Allah, tauhid rububiyah ini akan mengantarkan dia kepada tauhid uluhiyah. Berarti dia gagal di disumpah selain daripada Allah Taala. Ya, agak tahu si urusan yoro, misalnya punah apa penjagaannya agak tahu si urusan lah. Kenapa kita takut kepadanya? Nah, dia juga makhluk. Ya, maka kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kasih dia ketosi dia asal ya ikotomi masa Pak. Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengatur segala sesuatu, maka dia engkau ya ronase ya ko denanu ya begini keluarganya, nah aku mati kesaloi dega dena buang pakoe begini dan seterusnya, ya sekali litongan ngalona keto kumatona sediasa ya ikotomi masa ni. Karena memang pada asalnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji bahwa mereka di antara syaitan tajri majrad dam, bahwa itu syaitan mengalir yang mengikuti peredaran darah manusia. Kemetu jinna koro. Jadi kapan dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ini, itu kemudian dia menggerakkan ya dan seterusnya dengan izin Allah, makanya kalau dia kemudian mau buat telur ni ya di sini memang malas sini ya, itu solusinya di ruqyah yang seperti itu.
Tidak ada yang terjadi kecuali hanya kehendak Allah, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Jadi segala ibadah yang dilakukan selain karena Allah pasti tertolak. Menyembelih selain karena Allah tertolak. Ya. Baca-baca ki tenena sabah Allah taala tertolak. Pasti tertolak. Kemudian segala ibadah yang tidak mengikuti kepada petunjuk Allah dan Rasulnya pasti tertolak. Segala ibadah tadi itu tujuannya. Kalau ini caranya, semua cara ibadah yang tidak mengikut cara ibadah yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Hadis pasti tertolak. Aga gunana kurangi, aga gunana hadis Nabi SAW. Narekoyeron ketika kita beribadah tetap sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa gunanya Al-Quran diturunkan? Apa gunanya Rasulullah menjelaskan Al-Quran? Kalau kemudian ternyata orang itu bisa mengetahui kebenaran tanpa membutuhkan Al-Quran dan Hadis, dari situ kita bisa memahami tentang hikmah atau tujuan diturunkan Al-Quran, tujuan diutus Rasul yang menjelaskan Al-Quran. Jadi segala ibadah yang tidak mengikut kepada petunjuk Allah dan Rasulnya pasti tertolak. Jadi kan masih sia-sia. Sila ada ni dibigo ni 4 tahun, ya, harta juga dikeluarkan banyak, tapi tidak sesuai dengan cara yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya pasti tertolak. Ya, loki pasai iga melo dipasa terima. Tidak ada, karena yang menerima amal ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nompi poga ikhlasna narekodena si turu si bawa tuntunan Allah dan Rasulnya itu tidak pasti tertolak. Sebaliknya, biar bagaimana benarnya, kalau niatnya bukan karena Allah juga pasti tertolak. Kemudian yang kelima, cara beragama yang benar adalah sesuai dengan Al-Quran, Sunnah dan pemahaman serta pengamalan sahabat. Ya, cara beragama yang benar. Ini kan beragama bukan berusaha, ya. Beragama bukan bercocok tanam, ya. Beragama bukan buat bangunan, beragama bukan yang lain. Beragama kalau urusan dunia silahkan. Kedaya pendapat aku menurut silahkan, karena itu ada pengalaman. Silahkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Tapi kalau beragama, dia diterima di pendapatan. Namo presiden, namo niga, siapapun dia. Kalau sudah beragama, stop. Tidak ada keahlian di sini kecuali orang-orang yang merujuk kepada Al-Quran, Hadis, dan orang-orang yang pernah mengamalkan secara sempurna agama dalam pengawasan Rasulullah SAW, yaitu sahabat. Ya, yaitu Syiah itu sudah jelas dia di atas kesesatan. Maka sahabat mereka mengkafirkan semua sahabat kecuali 4 atau 5 orang saja tersisa. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, Aisyah kafir. Semuanya sahabat dikafirkan. Abu Hurairah. Apa yang tersisa kalau semuanya kafir? Wadiga lupa Eropa disenangi tanpa melewati sahabat. Dari mana asalnya ilmu kalau tidak melewati satu generasi ini? Sedangkan mereka lah yang mendengarkan Rasulullah, mereka lah yang melihat Rasulullah, mereka lah yang menerapkan ibadah di zaman Rasulullah atas pengawasan Rasulullah, kemudian mereka dikafirkan dan tidak diterima periwayatannya. Politik pak disengenge kalau misalnya generasi ini hilang. Kalau Abu Hurairah mereka tidak terima, maka kebanyakan riwayat ini adalah sahabat yang paling banyak mereka hadis. Kalau Aisyah radhiyallahu anha itu ditolak, ya. Dari mana hadis-hadis tentang masalah haid, tentang masalah dan seterusnya, tentang masalah-masalah khusus tentang wanita? Politik pada disengena. Jadi ketumakutana, magi masa sesak Rusia, politik, maka daki, ya dari segala arah. Dari mana kau mau? Karena banyak orang bermuda-muda dengan Syiah ini, menyangka bahwa Syiah tidak memiliki kesesatan. Dari mana sesatnya? Kita mengatakan, dari mana kau mau saya jelaskan kesesatan? Politik dari sahabat, dari referensinya,
Dari ilmu hadisnya, dari ilmu riwayatnya, dari sejarahnya, dari mana? Dari Al-Qur'annya, dari tafsirnya, dari mana? Dari rujukannya, kita semua bisa jelaskan semua kesesatannya. Aku tanani maka Aisyah radhiyallahu anha tegi maka koi. Kalau dia tidak bertakia, dia akan mengatakan lisa neraka. Kemudian kita mengatakan apakah itu sesat atau tidak sesat. Abu Bakar, Umar, ya, Abu Bakar dan Umar tegi maka koi. Surga atau neraka? Mesti maka dia neraka kecuali dia bertakia. Kau maka Abu Bakar dan Umar mulai ke puada maka radhiyallahu anhu. Dia mulai puada kecuali dia bertakia, dia akan mengatakan laknatullah. Dari situ sudah sangat jelas. Belum lagi yang lain. Makanya cara beragama harus seperti ini, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis yang sahih, sesuai dengan pengamalan dan pemahaman dan pengamalan para sahabat. Karena itu yang ada jaminannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati-hati kalau ada yang mencela sahabat, ya, kalau ada yang mencela sahabat, mesti agamanya rusak. Mesti agamanya rusak. Tidak mungkin agama ini langsung lompat dari Rasulullah kemudian langsung ke tabi'in. Dari segi periwayatan, ilmu riwayat saja itu sudah sangat tercelah dan buruk. Dari mana ilmu kalau bukan dari mereka? Apalagi ditambah dengan ya tazkiyah, pensucian dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, khairul quruni qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Itu semua adalah tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kesikimatu sambungi pada pembahasan yang lain atau lanjutannya, yaitu yang keenam, Islam adalah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah poin-poin penting di dalam beragama. Ya, insyaallah ini adalah poin-poin penting akatening di dalam beragama. Prinsip-prinsip di dalam beragama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sembahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan kalian melakukan kesyirikan